Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervinia, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi stabilitas fisik, khususnya pada sediaan nanoemosi. Sebelum kita membahas mengenai evaluasi stabilitas fisik, kita harus tahu dulu apa saja nanoemosi itu. Nanoemosi adalah sistem emosi yang transparan, tembus cahaya, dan merupakan dispersi minyak air yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul yang memiliki ukuran droplet 50 sampai dengan 500 nanometer. Ukuran droplet dari nanoemosi yang kecil ini membuat sediaan nanoemosi lebih stabil secara kinetik sehingga mencegah terjadinya sedimentasi dan creaming selama penyimpanan pada sediaan nanoemosi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu stabilitas. Stabilitas merupakan suatu kemampuan produk obat atau kosmetik agar dapat mempertahankan spesifikasi yang diterapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk. Kestabilan dari emosi farmasi sendiri berciri dengan tidak adanya penggabungan antara fase dalamnya, tidak adanya creaming, dan memberikan penampilan, bau, warna, dan sifat-sifat fisik lainnya yang baik dan tidak berubah dari awal pembuatan sediaan nanoemosi sampai dengan masa periode penyimpanan nanoemosi sendiri. Evaluasi stabilitas fisik nanoemosi yang akan dibahas yang pertama mengenai stabilitas pada suhu kamar, kedua uji freeze and thaw, dan ketiga uji sentrifugasi. Pembahasan pertama kita yaitu evaluasi stabilitas pada suhu kamar. Cara evaluasinya dengan menyimpan sediaan pada suhu kamar dengan suhu 29 derajat Celcius kurang lebih selama beberapa minggu dan dilakukan pengamatan setiap minggunya. Selain mengamati bentuk organoleptis dari sediaan selama masa penyimpanan, diamati juga kejernihan dari sediaan dan pemisahan fase sediaan. Jika tidak terjadi pemisahan fase seperti terbentuknya endapan, maka sediaan dikatakan stabil selama penyimpanan. Selain dilakukan pengamatan meliputi pemisahan fase selama masa penyimpanan, diamati juga bentuk, warna, bau, serta kejernihan sediaan nanoemosi. Terlihat di sebelah kanan itu merupakan hasil evaluasi sediaan nanoemosi selama masa penyimpanan 8 minggu. Nah, jika tidak terjadi pemisahan fase seperti terjadinya endapan dan tidak terjadi perubahan warna atau perubahan-perubahan lainnya, maka sediaan tersebut dikatakan stabil pada penyimpanan suhu kamar. Selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan uji freeze and thaw. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu metode freeze and thaw ini. Metode freeze and thaw dilakukan dengan menyimpan sediaan nanoemosi pada suhu 4 derajat Celcius selama 48 jam, kemudian dipindahkan ke dalam inkubator pada suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam dan diamati terjadinya pemisahan fase pada sediaan meliputi creaming, sedimentasi, atau pemisahan fase lainnya. Perlakuan ini dihitung sebagai satu siklus pengujian. Alat yang digunakan untuk menyimpan sediaan pada suhu 4 derajat Celcius itu digunakan kulkas yang telah memiliki pengaturan suhu yang sesuai. Nah, untuk inkubatornya bisa kita gunakan oven. Pengujian ini dilakukan sampai 6 siklus. Setiap satu siklus pengujian selesai, dilihat ada tidaknya pemisahan fase pada sediaan atau terjadinya perubahan organoleptis selama masa penyimpanan sediaan nanoemosi. Pemindahan sediaan dari kulkas ke oven sendiri tidak boleh ada jeda hari dan harus dilakukan pada hari yang sama. Nah, ini adalah hasil evaluasi uji freeze and thaw selama 6 siklus penyimpanan. Dapat dilihat tidak terjadi endapan pada sediaan. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai uji sentrifugasi. Pada uji sentrifugasi, kita harus tahu prinsip yang digunakan. Nah, prinsip uji sentrifugasi ini menggunakan gaya sentrifugal yang dipercepat, yang gunanya ini untuk memisahkan dua atau lebih substansi yang memiliki perbedaan densitas antara cairan atau antara cairan dengan solid.
Gaya sentrifugal sendiri merupakan efek semu dari benda yang berputar secara melingkar. Nah, sentrifugal sendiri merupakan gerak benda yang berputar menjauhi pusat lingkaran. Alat yang digunakan pada uji sentrifugasi disebut dengan sentrifugator, di mana alat ini dilengkapi dengan kecepatan RPM dan juga dilengkapi dengan pengaturan waktu. Pengujian menggunakan alat sentrifugator dilakukan dengan cara meletakkan sediaan nano emulsi atau sediaan yang akan dilakukan pengujian ke dalam tabung sentrifus, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugator. Cara pengujian menggunakan alat sentrifugator dengan cara memasukkan sediaan nano emulsi sebanyak 2 ml ke dalam tabung sentrifus. Kemudian dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 30 menit. Yang nantinya kecepatan rpm dan juga waktu yang ditentukan ini akan ekivalen dengan efek gravitasi selama 1 tahun. Setelah disentrifugasi, maka dilakukan pengamatan karakteristik fisik nano emulsi yang meliputi pengamatan organoleptis seperti bentuk, warna, bau, dan juga kejernihan dari sediaan nano emulsi tersebut. Pemisahan fase juga diamati pada akhir evaluasi uji sentrifugasi ini. Jika tidak terjadi pemisahan fase dan perubahan pengamatan secara organoleptis, maka sediaan nano emulsi dikatakan stabil. Dan apabila jika setelah hasil evaluasi pada pengujian sentrifugasi ini didapati sediaan itu mengendap atau terbentuknya sedimentasi, maka dikatakan sediaan tidak stabil secara fisik. Ini merupakan hasil evaluasi dari uji sentrifugasi. Dapat dilihat dari gambar bahwa sediaan nano emulsi tidak terjadinya atau tidak terbentuknya endapan selama proses sentrifugasi. Hasil evaluasi uji sentrifugasi dikatakan baik jika hasil sentrifus tidak terbentuk sedimentasi, tidak terjadi perubahan secara organoleptis meliputi perubahan bau, warna, bentuk, dan juga kejernihan, serta tidak terjadi pemisahan fase, maka sediaan nano emulsi yang terbentuk bersifat stabil. Hasil pengamatan juga berlaku sebaliknya. Itu dia penjelasan mengenai evaluasi stabilitas fisik sediaan nano emulsi. Thank you for watching. See you next game. Assalamualaikum.